Siapa di antara kalian yang hobi mendaki? Kisah-kisah soal gangguan saat mendaki pasti sudah tidak asing lagi, karena manusia hidup berdampingan dengan makhluk lain. Sadar atau tidak sadar, eksistensi mereka cukup kuat, apalagi di tempat yang jarang dijamah oleh manusia. Kisah yang akan kita ungkap kali ini adalah tentang pengalaman Gibran yang tersesat 6 hari di Gunung Guntur. Apa yang dialami Gibran tentu sangat mengesankan. Terlebih Gibran berhasil kembali dengan selamat. Seperti biasa, cerita kali ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kata kunci, siapa kamu? Jangan ganggu saya. Hari itu, tepatnya tanggal 15, Gibran memiliki janji dengan saudaranya untuk naik ke Gunung Guntur. Dia juga sudah meminta izin pada ibunya. Kala itu, Gibran, "Bu, aku izin ya, mau ke Gunung Guntur." "Ibu, sama siapa?" "Gibran, sama Bang Ibnu, nama samaran." "Ibu, ya udah. Iya, hati-hati berangkatnya." Hari itu tanggal 18, Gibran berangkat dengan menggunakan travel karena dia janjian sama saudaranya di Gunung Guntur. Sayangnya saudaranya Gibran tidak datang. "Aduh, kemana si AA?" dumelnya. "Gib, sorry ya, gua gak jadi dateng nih." Gibran tentu bingung. Dia sudah sampai, tapi partnernya malah cancel dadakan. Lanjut gak ya? Pikiran Gibran jadi makin bingung. Mau pulang juga nanggung. Akhirnya Gibran tetap pergi sama temen rombongannya yang lumayan banyak, sekitar 13 orang. Di perjalanan, Gibran sangat menikmati karena pesona Gunung Guntur yang tidak bisa ditolak. Sekitar jam 1 siang, Gibran sampai di pos 1. Dia sempat video call dengan sang ibu. "Gibran, Mah, saya sudah sampai." "Ibu, syukur, jaga diri baik-baik ya." Sang ibu yang sebelumnya mengetahui bahwa Gibran berangkat dengan saudaranya juga senang. Mereka baik-baik saja. Padahal kenyataannya Gibran ini sendirian. Dia hanya bersama teman-temannya. Gibran kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Semua baik-baik saja. Gibran tidak merasakan apapun. Perjalanan lanjut lagi dari pos 2 menuju pos 3. Disinilah Gibran mulai merasa aneh. Di pertengahan jalan, Gibran melihat sosok berpakaian serba putih sedang berjalan tak jauh darinya. Sebenarnya Gibran bingung itu sosok apa, tapi Gibran tetap mengabaikan dan memilih untuk tetap lanjut. Jam 5 sore, Gibran kembali video call dengan ibunya. Saat itu Gibran sudah selesai membangun tenda. "Gibran, halo Bu, ini aku udah sampai di pos 3. Besok mau summit." "Ibu, ya udah, kamu hati-hati ya." Ibu Gibran memperhatikan lebih jauh. Menurutnya ada yang aneh karena yang dilihat beliau seperti bukan Gibran. "Ibu, Gibran, kamu di mana?" "Gibran, ini Gibran Bu." Setelah perbincangan itu, telepon kembali ditutup. Dan Gibran tidak memberi kabar ke ibunya lagi. Mungkin si Gibran kehabisan baterai kali ya. Gibran sendiri asik menikmati suasana malam di Gunung Guntur. Kebetulan cuaca saat itu sangat cerah, hingga mereka bercengkrama sampai tak sadar hari sudah larut. Dan mereka semua memutuskan untuk istirahat. Jam 3 pagi, Aldi teman Gibran mencoba membangunkan Gibran untuk summit, tapi si Gibran tidak mau bangun. Tidak mau bangun juga, malah terlihat sangat pulas. "Aldi, Gib,
Bangun, Gib. Yang lain dah pada bangun nih. Ikut samit gak lu? Gibran, gak mau. Masih ngantuk. Aldi, lah katanya pingin samit. Karena Aldi udah capek membangunkan Gibran, akhirnya ditinggallah Gibran di dalam tenda. Tak lama setelah Aldi dan yang lainnya pergi, ada salah satu teman cewek Gibran yang balik lagi ke tenda dan melihat Gibran masih tertidur pulas. Abel hanya memperhatikan Gibran sekilas sebelum akhirnya balik lagi. Capek kali itu anak-anak. Sementara saat itu Gibran merasa tidak menjawab pertanyaan temannya. Dan yang lebih membuat Gibran kaget, dirinya tiba-tiba terbangun di curug. Gibran memperhatikan sekitarnya. Apakah dia masih mimpi? Ini di mana? Tolong, gua mau balik, gumam Gibran karena mereka asing dengan tempat itu. Gibran melihat di sana ada perkampungan yang orang-orangnya sangat aneh. Entah Gibran sendiri bingung kemana perginya. Kemana perginya rombongan Gibran tadi? Saat asik menelisik tempat itu, Gibran didatangi oleh 3 orang ibu-ibu yang menawarinya makanan. Dek, ini makan, katanya pada Gibran. Gibran hanya memperhatikannya dan tidak menyentuh makanan itu sama sekali. Gibran melihat jelas bahwa penghuni kampung ini terdiri dari makhluk halus seperti pocong, kuntilanak merah, genderuwo, dan lain-lain. Tapi Gibran dari kecil memang sudah terbiasa melihat makhluk seperti itu, sehingga tidak meresahkan takut sama sekali. Dia hanya menatap datar tempat sekitarnya. Sebenarnya inti tempat apa? Gibran masih bingung dengan kondisi tempat yang ada. Selain itu, ada juga yang memberikan pisang pada Gibran. Monyet yang adanya sangat besar dan warnanya abu-abu. Penjaga Gibran, ambil aja tuh, kamu pasti lapar. Tenang, dia baik kok. Dia yang ngejaga hutan ini. Gunung ini. Gibran mendengar suara yang menyelip ke telinga. Memang menurut Gibran sendiri, dia memiliki penjaga yang selalu menemaninya. Karena Gibran lapar, Gibran mengambil pisang itu dan memakannya. Apalagi sama panjangnya sudah diperbolehkan. Gibran memang memiliki penjaga sejak kecil, jadi dia tidak terlalu khawatir karena penjaga Gibran pasti menjaganya. Saat itu Gibran hanya memakan dedaunan, telur, dan pisang pemberian dari siluman monyet. Terus minumnya dari belerang karena Gibran tidak mau memakan apa yang diberikan penduduk itu. Gibran tidak sadar dirinya sudah tersesat beberapa lama. Karena di tempat Gibran hari tak kunjung berganti. Selama Gibran tersesat, dia merasa bahwa saat itu siang terus-menerus. Hingga saat itu ada satu hari, tepatnya hari Kamis, Gibran menyadari hari itu suasana sangat berbeda. Semakin lama, semakin hari, semakin gelap. Jangan-jangan ini mau malam. Gibran hanya bisa menunggu sambil sesekali membaca doa supaya cepat kembali bertemu dengan keluarganya, teman-temannya, dan juga saudaranya. Gibran membuat tempat istirahat seadanya untuk tidur, dan benar saja hari itu malam datang. Tempat yang sebelumnya terang ini menjadi sunyi dan gelap. Saat itu tiba-tiba hujan turun dengan derasnya, angin berhembus sangat kencang. Gibran bersembunyi di balik tempat teduh yang baru aja dibuatnya. Tak beberapa lama Gibran sembunyi. Dia dikagetkan dengan suara batu yang mulai berjatuhan. Ya Allah, aku berlindung padamu. Gibran tak henti-hentinya berdoa sampai ada salah satu batu yang menggelinding ke arahnya dan mengenai kepalanya, membuat Gibran mimisan seketika.
Astagfirullah. Gibran menahan pening yang menyerang kepalanya. Sebisa mungkin harus tetap bertahan. Namun sayangnya saat itu Gibran tertidur. Mungkin karena kelelahan dan juga sakit yang menimpanya membuat Gibran tidur sangat pulas hingga dia terbangun dan sadar sepenuhnya. Lah, gua di mana? Gibran menyusuri tempat itu perlahan-lahan. Sepertinya Gibran tidak menemukan petunjuk apapun terkait tempat keberadaannya. Saat ini Gibran terus berjalan sembari berdoa. Tempat itu sangat asing. Sejauh Gibran melangkah, dia merasa seperti berputar-putar di satu jalur saja sampai dia menemukan sebuah goa. Itu goa apa ya? Tanpa pikir panjang lagi, Gibran langsung memasuki goa itu dan kehadirannya disambut baik oleh Wewe Gombel. Gibran terkejut, kenapa ada makhluk seperti ini di dalam goa? Wewe, jadilah anak buahku, akan kuselamatkan hidupmu. Gibran, nggak akan. Gibran melafalkan doa sebisanya dan yang dia hafal supaya terhindar dari Wewe Gombel itu. Saat berdoa, dia melihat ada cahaya putih yang seakan menariknya untuk dijamah. Melihat itu, Gibran tersenyum. Semoga dia bisa selamat. Namun untuk mencapai cahaya itu sangat tidak mudah. Banyak rintangan yang harus dihadapi Gibran. Baru saja Gibran membuka mata, Wewe itu mendorong Gibran ke jurang dan tertawa lepas menatap Gibran yang kesakitan. Wewe, kamu mau kemana? Gibran, saya mau pulang. Wewe, boleh, temukan jalan keluarmu selama 1 minggu. Lebih dari itu, kau akan menjadi budakku. Gibran, oke. Gibran membuat kesepakatan dengan Wewe itu karena pikirnya supaya tidak dikejar. Wewe itu berambut panjang dan sudah mendapatkan korban 1. Menghiraukan itu, Gibran kembali membaca ayat kursi, membuat Wewe marah. Wewe Gombel yang saat itu sedang makan manusia kembali memuntahkannya. Dia menatap ke arah Gibran. Wewe, brengsek, brengsek, hentikan bacaanmu anak kecil. Gibran tidak mendengar permintaan Wewe. Dia kembali melanjutkan doanya lagi. Kali ini Gibran membaca surat Al-Fatihah, membuat Wewe Gombel itu lari dan kembali bersama muridnya. Tapi mereka tidak berani mendekat ke arah Gibran. Saat itu Gibran tidak sadar kalau penjaganya mulai ngamuk. Di kondisi seperti ini, penjaga dari Gibran ini tiba-tiba muncul. Penjaga Gibran, jangan dekati anak ini. Kalau seminggu dia nggak keluar, dia yang akan jadi muridmu. Setelahnya, dia langsung membaca ayat kursi. Selain Wewe Gombel, Gibran juga bertemu dengan 2 bapak-bapak yang menawarkan keris dan pedang kepadanya. Bapak-bapak, ambillah dan ikutlah bersama kami. Kami membutuhkanmu. Gibran, kalian siapa? Bapak-bapak, kami penjaga istana di kerajaan ini. Ayo, ikutlah, istana kami membutuhkan raja. Gibran tentu dengan tegas menolak mereka. Menurut Gibran, ia juga melihat sebuah istana yang memang bangunannya sudah jelek dan di depan pintu istana itu terdapat 2 penjaga. Memang goa yang ditempati Gibran saat itu terlihat kecil dari luar. Namun saat ketika berada di dalam goa, ternyata sangat luas, seperti tidak ada ujungnya. Saat itu
Gibran sendiri berada di kondisi antara sadar dan tidak sadar. Saat Gibran sadar, dia kembali berada di Curug. Namun saat Gibran tidak sadar, dia kembali di dalam gua. Apa yang dialami Gibran tentu membuatnya bingung dan berusaha mempertahankan kesadarannya dan balik lagi ke Curug. Saat itu ada satu orang cewek yang mendekat ke arah Gibran. Ternyata itu Kunti. Dia mengejar Gibran sambil teriak-teriak, "Kunti, Dek, jangan lari dulu, jangan lari dulu, saya mau cerita." "Gibran, kamu siapa? Udah mati apa belum?" "Kunti, Kunti, saya udah mati karena putus cinta." Gibran mendengarkan cerita dari Kunti itu sampai Kunti itu tiba-tiba menangis, membuat Gibran bingung. "Kunti, saya nyesel, saya masih cinta sama dia, tapi dia udah nikah." Tiba-tiba siang itu hujan turun dengan derasnya dan si Kunti main pergi gitu aja. Beberapa waktu setelahnya ada lagi dua sosok tuyul yang menghampiri Gibran. Rupanya tuyul itu juga tersesat dan tidak bisa pulang. Tuyul, "Saya lagi mencari uang buat majikan saya. Pas malam Jumat, Ustadz terus diusir ke sini." Tuyul itu tingginya sekitar separuh Gibran. Mereka berdua nangis sambil curhat karena bingung mencari jalan keluar. Tuyul itu akhirnya menemani Gibran dan tidur berjauhan. Tuyul, "Saya ngantuk." Gibran, "Masih siang kok ngantuk." Tuyul, "Enggak, ini udah malam." Akhirnya tuyul itu tidur agak jauh dari Gibran. Saat tuyul itu tidur, Gibran membacakan doa supaya bisa mendapat petunjuk untuk keluar dari sana. Tapi entah kenapa Gibran justru ditunjukkan tentang kehidupan majikan si tuyul yang sudah miskin. Lah, salah doa apa gimana ini? Gibran kembali memperhatikan sekitar. Banyak makhluk seliweran saling bergelombol di sana. Namun fokus Gibran hanya ke satu tempat, yaitu di atas pohon. Gibran melihat pocong sedang duduk di atas pohon. Melihat itu bukannya takut, Gibran malah memanggil pocong itu untuk bergabung bersamanya. "Gibran, pocong, kenapa kamu mukanya serem amat? Itu kok hitam semua. Ayo deh sini." "Pocong, tuturnya gimana ini?" Akhirnya pocong tersebut terbang ke arah Gibran. Namun sayangnya dia tidak bisa ngerem. Jadinya nerobos dan ambruk. Pocong itu bangun lagi dan mendekat ke arah Gibran. "Gibran, kenapa kamu mati, Cong?" "Pocong, saya tertabrak mobil saat itu lagi mabuk." Dan berakhirlah Gibran mendengar curhatan mereka lagi. Selain beberapa makhluk itu, ada juga makhluk legendaris yang ditemui Gibran. Mungkin ini memang kampung tempat ngumpulnya makhluk sejenis mereka. Saat itu Gibran melihat kuyang yang juga seliweran sana kemari. Ternyata kuyang itu tertangkap warga dan dibuang ke Gunung Kuntur. Sampai sekarang dia tidak bisa keluar dari sana. "Gibran, kenapa kamu bisa seperti ini?" Kuyang, "Saya terpaksa. Saya nggak bisa makan." Gibran, "Terus?" Kuyang, "Saya saat itu mau nyari mangsa. Kebetulan malam Jumat dan ketangkap gara dipancing pakai daging. Akhirnya dibuang ke sini." Gibran mendadak menjadi pecut alias pendengar curhat
para demit atau makhluk halus. Kalau itu Gibran melihat cahaya dari atas bukit, disusul suara azan yang membuat Gibran bertekad pergi ke bukit. Di perjalanan menuju ke bukit, ternyata dia tidak semudah apa yang dibayangkan. Gibran merasa dia tidak sampai-sampai ke tempat itu. Bahkan Gibran sempat sesekali terjatuh saat hendak naik ke bukit. Bismillah, doa tak luput dari ucapan Gibran hingga dia berhasil sampai di pertengahan bukit. Namun saat hampir sampai, Gibran didorong oleh salah satu makhluk yang Gibran sendiri kurang tahu itu apa. Gibran terjatuh, tubuhnya menggelinding hingga kepalanya membentur batu. Gibran tahu betul saat dia memperhatikan arlojinya. Waktu itu tepat jam 3 sore. Gibran sudah pasrah hingga dia kembali pingsan. Jam 5 sore, sayup-sayup Gibran mendengar teriakan. Ada yang memanggil namanya. Gibran! Gibran! Gibran, saya di sini. Ternyata yang memanggilnya tadi adalah Mang Ade. Beliau ada di bawah. Gibran yang melihat itu senang, tapi juga bingung karena posisinya saat ini berada tepat di curug. Gibran yang sebelumnya sudah diberi makan akhirnya berusaha menyusuri curug hingga sampai di bawah. Kondisi Gibran saat itu sangat memprihatinkan. Kakinya yang sakit dipaksa untuk tetap jalan, meskipun rasanya seperti berjalan di atas beling. Karena Gibran tidak kuat, akhirnya dia digendong oleh tim SAR yang lain dan langsung dibawa ke ambulans. Di dalam ambulans, Gibran merasa tubuhnya sangat berat dan dia sadar jika sudah diikuti. Ternyata memang benar ada yang ikutin Gibran sebanyak 5 orang. Saat sampai di puskesmas, 5 orang tadi berkumpul di samping Gibran. Orang satu, "Dek, ayo kembali ke sana lagi, ke istana kamu. Di sana membutuhkan raja." Gibran, "Gak mau, saya mau di sini. Dengan Allah yang menciptakan saya menghargai kamu, tapi saya punya kewajiban di sini." Mendengar perkataan Gibran, sosok itu langsung pergi. Gibran ingat betul, sosok mereka adalah bapak tua, memakai pakaian hitam dengan wajah yang pucat, yang membawa keris yang sebelumnya sempat dikasih ke Gibran. Kalian masih ingat saat dimana Gibran belum ditemukan oleh tim SAR di tempat berbicara dengan satu makhluk dari istana yang datang menemui Gibran, tepatnya di hari Jumat. "Gibran, kenapa saya dibawa ke sini? Saya kan gak salah apa-apa." Penjaga istana, "Saya membutuhkan raja. Nanti kamu dinikahin sama ratu." Gibran sempat melihat ratu penguasa yang dimaksud. Ratu itu persis seperti Ratu Elizabeth. Meskipun Gibran tidak bisa melihat wajahnya secara langsung. "Gibran, kenapa harus saya?" Penjaga istana, "Karena kamu lagi ngelamun." Gibran, "Ngelamun apa? Orang saya lagi ngobrol, rencana mau summit." Mendengar jawaban Gibran, penjaga itu tertawa dan masih ngeyel dengan jawabannya. Satu hal yang Gibran sadari, ketika dirinya mendengar suara azan, dia berada di posisi antara sadar dan tidak sadar. Gibran juga ingat jelas suara yang menemaninya saat dia tidur. "Kamu akan selamat." Sebelum akhirnya Gibran berhasil ditemukan. Beruntung saat itu Gibran menolak tawaran mereka sehingga dia bisa kembali. Sampai sekarang Gibran masih merasakan trauma saat pergi ke pegunungan.